Pemirsa, kami juga sudah tersambung dengan Kabid Penanganan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Cianjur, Jawa Barat, Dr. Frida Laila Yahya. Kita akan tanyakan bagaimana update terkini. Selamat siang, Dr. Frida. Siang, Dr. Frida, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Mbak. Baik, Bu Frida, saya mau tanya konfirmasi lagi berapa jumlah korban luka yang masih dirawat di rumah sakit yang menangani saat ini, yang paling terbaru informasinya. Informasi terbaru itu untuk per hari ini kumulatifnya di 595. Sebentar ya Mbak, saya sambil buka datanya. Untuk konfirmasi terbaru yang masih dirawat ada 108 Mbak di rumah sakit. Di rumah sakit sayang atau tersebar di beberapa rumah sakit? Tersebar di beberapa rumah sakit. Baik. Di beberapa rumah sakit itu selain di RSUD Sayang di mana saja, Bu Frida? Ada dari kalau di rumah sakit dalam Cianjur sendiri itu ada di rumah sakit Sayang, rumah sakit Cimacan, rumah sakit Bayangkara, dan di rumah sakit Dr. Hafiz. Ada 4 rumah sakit. Kemudian juga di luar kota Cianjur ada rumah sakit Hasan Sadikin. Kemudian rumah sakit Samsudin Sukabumi, itu yang terbanyak di sana. Dan pada hari ini, mulai dari kemarin sudah ada beberapa pasien yang sudah diperbolehkan untuk pulang, Mbak. Baik. Bu Frida, tadi dari informasi yang saya dapatkan dari RSUD Sayang, ini ada beberapa korban trauma pasca gempa, ada ibu hamil juga. Bagaimana kondisi terkininya mungkin? Ini kebetulan saya sedang di lokasi juga, Mbak. Untuk gempa susulan sebetulnya sudah tidak ada ya, per hari ini sudah tidak ada gempa susulan. Tetapi kalau kondisi memang masyarakat masih terlihat trauma, baik itu mungkin di rumah sakit karena kondisi beberapa rumah sakit juga ada kerusakan yang sedang. Kemudian juga di masyarakat juga ini di sepanjang jalan memang masih terdapat tenda-tenda di luar yang masih banyak. Tetapi kita dari Kementerian Kesehatan beserta kami di bidang P2P mulai hari kemarin sudah melakukan penyisiran untuk melakukan pelayanan trauma healing terhadap warga yang memang sedang terdampak gempa ini, Mbak. Baik, Bu Frida, kalau jumlah korban luka-luka ataupun trauma yang masuk ke dalam kategori anak-anak, berapa banyak jumlahnya, bagaimana kondisi mereka sekarang? Kalau untuk anak-anak itu ada sekitar 2.000-an sekian, tetapi kondisinya kalau untuk yang luka berat sudah dapat ditangani dan semuanya sudah ke rumah sakit. Untuk luka ringan juga sudah kami tangani di puskesmas dan posko-posko kesehatan yang memang tersebar di hampir semua posko pengungsian, Mbak. Terkait tenaga kesehatan ataupun dokter yang menangani korban, apakah cukup, masih kurang? Bagaimana, Bu Frida? Kalau untuk saat ini dengan adanya relawan-relawan yang masuk ke wilayah kami untuk ikut menangani bencana gempa ini, untuk dokter spesialis bedah, ortopedi, dan juga dokter-dokter lain kemarin sudah melakukan berbagai pelayanan, dan untuk jumlahnya untuk dokter bedah dan ortopedi sudah cukup. Tetapi untuk tindak lanjut ke depannya, ini kami masih memerlukan tenaga dokter spesialis penyakit dalam, kemudian anak, kemudian juga tim trauma healing tadi ya Mbak, psikolog, psikiater, kemudian juga yang paling penting untuk sekarang sepertinya lebih ke sanitasi lingkungannya. Jadi tenaga medis dari sanitarian itu yang kami juga perlukan untuk mengasesmen dan juga melakukan intervensi terhadap kebersihan lingkungan di sekitar pengungsian. Seperti itu Mbak. Baik, Bu Frida, dari data terakhir yang diterima Dinkes, berapa jumlah warga yang saat ini masih mengungsi di beberapa titik pengungsian ini? Ada di mana saja mereka mengungsi, Bu? Kalau pengungsi, data pengungsi laki-laki di sini ada
jumlah kakak pengungsi ada 17.167, untuk pengungsi laki-lakinya ada di 15.785, pengungsi perempuan ada di 21.438, tersebar paling banyak itu yang terdampak paling berat adalah di wilayah Kecamatan Cugenang, wilayah Kecamatan Warung Pondang, wilayah Kecamatan Cijedil, wilayah Kecamatan Cianjur Kota juga ada, kemudian wilayah Kecamatan Cilaku. Apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi ini di saat ini, Bu? Untuk yang paling dibutuhkan kalau sekarang mungkin dilihat dari kondisi yang ada, yang paling sulit itu kebersihan sanitasi lingkungan seperti air bersih, seperti itu ya Mbak, air bersih. Kemudian juga ada juga di beberapa pengungsian memang sarana toilet umum itu sedang juga kami upayakan, karena untuk penanganan awal trauma-trauma yang mengenai fisik itu sudah bisa ditangani, tetapi ini sekarang lebih ke pendekatan pendekatan untuk pengendalian lingkungan di sekitar, karena kondisi sekarang itu menuju sudah tidak lagi kepada penyakit yang secara fisik diderita karena gempanya, tetapi karena kondisi kesehatan lingkungan di sekitar tenda pengungsian yang tidak memadai, seperti itu. Jadi yang diperlukan untuk saat ini keperluan kesehatan lingkungan, sanitasi lingkungan, kemudian air bersih, kemudian juga terpal atau tenda-tenda yang memadai, karena di sini dari sore hari sampai malam sudah mulai hujan lagi. Baik, Bu Frida, ini sejalan dengan informasi tadi yang saya peroleh dari RSUD Sayang, ada 35 orang dinyatakan masih dirawat, 17 karena trauma gempa, ada 18 karena sakit dari pengungsian. Saat ini apakah Dinkes setempat sudah mendistribusikan obat-obatan yang mungkin diperlukan oleh para pengungsi ini? Bisa diulang, Mbak? Bu Frida, tadi saya terima informasi dari RSUD Sayang, ada 35 orang yang masih dirawat di sana. Dengan rincian 17 orang sakit karena trauma akibat gempa, 18 orang dilaporkan sakit yang berasal dari pengungsian. Di pengungsian, apakah Dinkes setempat sudah mendistribusikan obat-obat yang paling dibutuhkan di saat-saat seperti ini? Mbak, di titik pengungsian selain memang sudah ada beberapa posko-posko kesehatan yang memang kita tempatkan di tempat yang belum terjangkau oleh belum terjangkau oleh tenaga medis yang tempat, karena di tempat juga kebutuhannya mungkin sekarang korban ini bertambah, baik itu trauma fisik maupun trauma akibat mengungsi itu, kunjungan ke puskesmas juga kan bertambah sehingga posko yang bisa menangani, dan juga ada relawan yang memang secara mobile kami sebarkan di beberapa titik yang memang kami mendapatkan laporan belum ada tenaga medis atau memang tenaga medisnya masih kurang. Seperti itu, Mbak. Baik. Bu Frida, selain melakukan pendataan, Dinkes sudah distribusi jenis obat-obatannya apa-apa saja, untuk sakit apa yang sudah didistribusikan sampai sekarang? Ya, sudah. Kalau obat-obatan dasar seperti obat demam, batuk pilek, gatal-gatal, kemudian juga obat diare, kemudian lambung dan sebagainya, obat-obatan dasar yang memang nanti sepertinya akan banyak digunakan dalam pengungsian, itu sudah kami distribusikan ke semua puskesmas terdampak. Apabila ada kekurangan, kami pun sudah punya logistik di pusat, di posko Balai Prayoga, kemudian juga oleh para relawan kami berdasarkan informasi, dan juga kita punya kontak person bidan-bidan desa yang memang bertugas di masing-masing desa. Apabila memang tidak mencukupi kebutuhan obat-obat yang diperlukan, itu bisa segera
kontak ke kami dan bisa kami distribusikan ke tempat yang memerlukan. Baik, terima kasih Kabid P2P Dinkes Cianjur, Bu Frida Laila Yahya untuk informasi Anda dan juga sudah bergabung bersama kami di Metro TV.